Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari di rumah. Pagi ini kita akan memulai ibadah kita. Kita akan berdoa bersama. Tuhan, Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur Tuhan untuk hari yang sudah Kau beri buat kami. Selama ini Kau sudah selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mengucap syukur untuk segala yang sudah Kau berikan di sepanjang hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau masuk ke hadirat-Mu. Kami mau memuji dan menyembah Tuhan. Beri kami lidah sebagai seorang pemuji Tuhan, untuk kami boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku tampak Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku tampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan
Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalamku. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalamku. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalamku. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Selamanya Kau Tuhanku. Hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Kaulah Tuhan. Kau pengharapan kami. Kau pengharapan kami. Hanya Kau Tuhan. Selamanya Kau Tuhan, yang ada di hidup kami. Hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan. Selama-lamanya Engkau Tuhan, yang ada dalam hidup kami. Selamanya, selamanya, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalamku. Ya, selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus. Pagi ini sebelum kita akan belajar kebenaran dengan firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa di surga untuk penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami, untuk kasih setia dan berkat-Mu yang melimpah dalam hidup kami, dan kami ada sampai hari ini oleh karena kasih anugerah Tuhan.
Saat ini kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Jadikan kami murid yang mau belajar, yang mau dididik, yang mau dibentuk oleh Tuhan. Roh Kudus kiranya yang menuntun kami dan menolong kami supaya kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan dan kami boleh menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Hari ini saya akan mengajak kita melihat pentingnya pemuritan di dalam gereja untuk gereja dapat melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Karena dalam bulan-bulan ini kita belajar tentang pemuritan. Apa itu pemuritan? Mengapa pemuritan itu penting? Kalau kita melihat, saudara, skema atau pola yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, dia punya suatu misi, dia punya suatu tujuan. Yang pertama, untuk menebus umat manusia, ya, menebus dosa kita semua. Yang kedua juga Tuhan Yesus memberitakan kabar baik, memberitakan Injil, kabar baik tentang pengampunan dan keselamatan kekal. Nah, kalau kita melihat apa yang Tuhan lakukan pada waktu itu, ya, maka ketika Tuhan Yesus memulai pelayanannya, dia tidak hanya mengajar orang-orang secara masyarakat umum, tapi juga Tuhan Yesus memilih murid-murid. Ya. Kenapa Tuhan harus mencari murid? Karena Tuhan ingin punya satu tujuan, kelak dia akan memberikan suatu amanat agung kepada orang-orang percaya. Dan para murid ini dipilih oleh Tuhan, dilatih, dibimbing, diajar, supaya kelak mereka pun bisa untuk memuridkan orang-orang percaya yang lain. Ya. Jadi tidak hanya Tuhan Yesus sendiri yang mengajar. Karena secara tubuh jasmani, secara lahiriah, Tuhan Yesus ada di dunia itu terbatas, ya. Dengan tubuh jasmaninya dia terbatas. Setelah dia selesai mati disalib, dikuburkan, bangkit, ya. Setelah beberapa hari kemudian dia akan naik ke surga. Secara tubuh jasmani Tuhan tidak akan selama-lamanya berada di muka bumi. Secara roh dia tetap, karena dia adalah Allah yang menyertai kita semua. Nah, untuk mempersiapkan, untuk melanjutkan, supaya kabar Injil ini bisa terus ya diwartakan, diberitakan, maka perlu namanya suatu pola kerja. Ya, kalau saya istilahkan pola kerja, ya, yang Tuhan lakukan supaya ini akan berkesinambungan, diteruskan oleh orang percaya dari generasi ke generasi. Nah, itu adalah pemuritan. Skema yang Tuhan kerjakan adalah pemuritan. Amanat agung kalau kita melihat, ini ayat yang sangat terkenal sekali dan mungkin kita sudah hafal semua. Kalau kita melihat amanat agung di dalam Matius pasal 28, ayat 19 dan 20 dikatakan demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalau kita melihat di sini bahwa amanat agung itu bertujuan yang pertama untuk mengabarkan Injil, mengabarkan kabar baik. Ya, katakan pergilah, jadikanlah semua bangsa, alias murid-murid harus mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Jadi tujuan amanat agung, kenapa harus ada amanat agung? Yang pertama untuk para murid itu mengabarkan Injil, mengabarkan kabar baik pada seluruh dunia. Yang kedua, bukan hanya sekedar mengabarkan, ya, tetapi orang-orang yang kemudian percaya, ya ini harus diajar. Ya. Bukan hanya sekedar mengabarkan Injil, kemudian orang percaya, ya sudah, tidak.
Tuhan ingin orang-orang yang percaya ini kemudian diajar, ya, dimuridkan, dididik, dilatih, supaya mereka kelak bisa memuridkan orang lain yang baru percaya. Nah, kalau kita melihat di sini, kata pergilah, kabarkanlah Injil ke seluruh dunia. Bagi para murid pada waktu itu, mungkin sesuatu yang mustahil, sesuatu yang berat. Kenapa, saudara? Kalau katanya mengabarkan Injil ke seluruh dunia, berarti mereka harus pergi ke tempat-tempat di luar Israel. Padahal para murid bukanlah orang-orang yang cerdik-cendekia. Ya. Mereka kebanyakan orang-orang biasa, nelayan, ya, yang istilahnya, maaf kata, pendidikannya mungkin tidak tinggi. Bagaimana mereka bisa mengabarkan Injil dengan bahasa-bahasa asing? Yang paling gampang mungkin itu. Tapi Tuhan mengerti, ya, apa yang dihadapi oleh para murid. Karena itu Tuhan juga memberikan pertolongannya, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memampukan para murid. Kita ingat kisah peristiwa Pentakosta. Ketika pada waktu itu para murid berkumpul, orang-orang percaya berkumpul, kemudian turunlah Roh Kudus, dan kemudian dikatakan bahwa orang-orang percaya yang menerima kepenuhan Roh Kudus ini, mereka berbicara dengan bahasa-bahasa asing. Sehingga orang-orang asing pada waktu itu ada di Yerusalem, mereka heran, mereka bisa mendengar bahasa mereka sendiri. Apakah itu karena kemampuan dari para murid? Tidak. Itu karena peran kerja Roh Kudus. Jadi Tuhan juga memperlengkapi murid-murid supaya mereka bisa melaksanakan amanat agung ini. Nah, kalau kita melihat bahwa pola seperti ini, ya, murid-murid waktu itu ikut dengan Tuhan Yesus, ya, mereka memutuskan untuk mau menjadi murid Yesus. Mereka melihat, ya, mengikuti Tuhan Yesus kemanapun mereka pergi. Tuhan Yesus mau naik ke gunung, mau di danau, ya, mau mengajar di bait Allah, mau mengajar di manapun, mereka ikut serta dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kalau kita melihat, saudara, selama sekitar 3,5 tahun berada di muka bumi untuk mengajar, maka sebagian besar waktu yang Tuhan lakukan itu adalah untuk mengajar dan mendidik para murid ini. Sekalipun Tuhan Yesus juga berkhotbah, ya, mengajar untuk masyarakat umum, tetapi sebagian besar waktunya adalah untuk mendidik, melatih, mengajar para murid ini, ya, yang kemudian kita kenal dengan para rasul, ya, supaya kelak mereka pun bisa memuridkan orang-orang baru yang percaya. Nah, kalau di sini kita melihat bahwa sebetulnya pola pemuridan ini menjadi suatu pola dasar kerja yang Tuhan terapkan. Ya. Pola dasar kerja yang Tuhan terapkan. Jadi ketika Tuhan Yesus membangun jemaatnya, membangun gereja Tuhan, pola ini juga yang Tuhan ingin dilakukan oleh gereja Tuhan. Ya. Namun sayangnya bahwa hari-hari sekarang ini kadang pemuridan kurang populer. Pemuridan kadang tidak dilakukan oleh gereja Tuhan. Atau kadang hanya sekedar yang penting gereja mengadakan ibadah. Yang penting gereja mengadakan kebaktian. Ya. Saudara, yang namanya beribadah kebaktian itu sedikit berbeda dengan pemuridan. Ya. Kita mungkin, sebagai jemaat Tuhan saya ke gereja. Ya. Hari Minggu beribadah mendengar firman Tuhan. Saya belajar. Oke. Tapi kalau yang namanya pemuridan, maka kita akan lebih intensif lagi. Bagaimana kita membangun diri kita sendiri, ya, dibimbing oleh hamba-hamba Tuhan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Kita belajar menggali akan firman Tuhan jauh lebih dalam lagi. Ya. Efek yang buruk dari tidak adanya atau kurangnya pemuridan di dalam gereja mengakibatkan seringkali kita menjumpai, ya, orang-orang yang Kristen, ya, tetapi perbuatannya tidak menunjukkan bahwa dia orang Kristen. Dia mengakunya orang Kristen, ya,
Tapi perbuatannya justru jauh lebih buruk daripada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Atau mungkin kadang kita jumpai ada orang-orang yang Kristen, tapi ketika mengalami masalah, ya, mengalami tantangan, dia menjadi kecewa dan istilahnya meninggalkan Tuhan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Beberapa sebabnya adalah seringkali terjadi, kalau boleh saya katakan, penginjilan yang salah atau ngiming-ngimingi orang untuk percaya tapi dengan cara yang salah. Ya. Sebagai contoh, kalau kamu percaya sama Tuhan ya kita nawari orang. Kalau kamu percaya sama Tuhan Yesus, nanti hidupmu pasti diberkati, kamu pasti kaya raya, kamu pasti berhasil, kamu pasti sukses. Ya. Kira-kira orang dibilang seperti itu, wah iya ya, saya percaya sama Tuhan Yesus saja. Supaya hidup saya nanti bisa kaya, saya bisa sukses, saya bisa berhasil, ya, saya pasti sehat, ya. Tidak ada yang mengganggu kehidupan saya. Hidup saya mulus seperti jalan tol. Namun ketika menjadi percaya pada Tuhan Yesus, menghadapi masalah, orang ini menjadi kecewa. Loh, katanya dijanjikan kalau jadi Kristen pasti jadi kaya raya, jadi sukses, jadi berhasil, pasti sehat. Lah kok saya sakit? Kok usaha saya bangkrut? Kok pekerjaan saya amburadul? Berarti Tuhan bohong dong. Ya. Kemudian orang menjadi kecewa dan meninggalkan Tuhan. Itu bisa terjadi, ya, karena penginjilan yang salah atau iming-iming yang salah. Ya. Yang kedua, diajarkan hanya sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Yang saya maksud di sini seringkali kadang seperti itu tadi ya, kita percaya mengklaim janji Tuhan. Ya. Janji Tuhan saya akan diberkati, ya, saya akan menjadi kepala bukan ekor, saya akan diberkati dalam setiap usaha saya, ya. Musuh saya semua akan lari mundur. Yang dilihat hanya janji Tuhan. Tapi syarat-syarat yang mungkin Tuhan berikan supaya janji itu terpenuhi seringkali tidak dilihat. Termasuk salah satunya adalah syarat untuk menjadi murid Tuhan. Ya, kalau kita melihat dalam Lukas pasal 14 ayat yang ke-27, mari kita buka sebentar Lukas pasal 14. Apa yang Tuhan syaratkan kalau kita mau menjadi murid, ya. Lukas 14 ayat yang ke-27. Dikatakan demikian, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ya. Mau menjadi murid Tuhan harus siap pikul salib. Wah, saya kok tidak diajari seperti itu. Ya. Ada saya membaca kesaksian, ada seorang hamba Tuhan, ya, dari luar negeri. Dia sempat gelisah, saudara. Saya ini sudah menjadi hamba Tuhan, ya. Tapi saya kok masih belum memahami benar apa yang Tuhan ajarkan. Ya. Dan dia mencari banyak referensi, banyak bacaan, banyak telaah Alkitab, ayat-ayat. Sampai pada kemudian dia menemukan satu titik ini. Ya. Bahwa sebagai murid harus ada syaratnya, yaitu mau memikul salib. Ya. Dan ketika dia mengajarkan tentang memikul salib kepada jemaatnya, sebagian jemaatnya merasa keberatan, merasa protes. Kok khotbahnya tentang memikul salib? Tidak enak. Khotbah itu yang enak, ya, yang tentang berkat-berkat Tuhan, janji, kelimpahan, dan lain sebagainya. Jangan tentang memikul salib. Ya. Padahal kalau kita mau menjadi murid, kita harus mau belajar. Ya. Mau menjalani apa yang Tuhan perintahkan. Nah, kalau kita melihat seperti ini, maka kita paham benar. Ya, kenapa pemuritan yang benar itu harus dilakukan di dalam gereja. Apa yang harus kita lakukan supaya kita menjadi murid, ya, saudara? Yang pertama, kita harus, ya, menjadi murid yang setia.
cari anugerah Tuhan, minta anugerah Tuhan untuk kita itu bisa menjadi murid yang setia. Anugerah Tuhan di sini dalam artian bukan dengan kekuatan saya, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Kalau dengan kekuatan kita tidak akan mampu. Ya. Kenapa para murid, ya orang-orang percaya di abad-abad pertama waktu itu, ya, mereka bisa terus mempertahankan imannya walaupun harus menjadi martir. Karena adanya anugerah Tuhan yang memampukan mereka. Ya. Bukan dengan kekuatan mereka sendiri. Ada anugerah Tuhan yang memberi mereka kemampuan untuk mereka bisa tetap setia menjadi murid Tuhan. Tetap setia untuk mempertahankan iman mereka. Ya. Mari kita meminta anugerah Tuhan untuk kita bisa menjadi murid yang setia. Ya. Perbarui komitmen kita. Ya. Yang namanya komitmen itu berarti baik ataupun tidak baik, enak maupun tidak enak, harus kita lakukan. Jangan kita milih-milih, saya mau cari firman Tuhan yang enak untuk hidup saya, yang enak untuk telinga saya. Ya. Kadang-kala ada pengajaran firman Tuhan yang bagi daging kita enggak enak. Tapi kalau kita sebagai murid, kita harus konsisten, kita harus punya komitmen untuk melaksanakannya. Ya. Jangan, yang penting khotbahnya yang tentang berkat-berkat lah. Ya, kalau tentang persembahan, memberi, nanti dulu. Kalau tentang mengampuni, berat. Ya. Tapi kalau yang tentang Tuhan memberkati engkau, saya senang. Tidak bisa. Kalau kita mau komitmen, kita konsisten menjadi murid Tuhan, maka kita harus melaksanakan semua yang Tuhan ajarkan. Ya, kalau kita lihat tadi di dalam amanat agung dikatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Atau semua yang Tuhan ajarkan. Bukan sebagian, bukan hanya dipilih-pilih, yang enak, yang enggak enak dibuang. Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu. Ya. Jadi murid yang setia, yang komitmen. Perbarui komitmen kita, kalau mungkin kita sudah mulai setengah-setengah mengikut Tuhan. Kalau kita mulai setengah-setengah untuk menjadi murid Tuhan, mari kita perbarui komitmen kita. Ya. Yang kedua, kita harus bertekun, ya, berada di dalam komunitas orang-orang percaya. Mari kita lihat di dalam sebagai cara hidup jemaat yang mula-mula, kita melihat di dalam Kisah Para Rasul. Ya, kita mempelajari orang-orang percaya pada waktu itu, ya. Kisah Para Rasul yang kedua, kita melihat ayat yang ke-41 sampai 42. Ya, dikatakan demikian. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Perhatikan, ya, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Katakan mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dalam suatu komunitas, ya, mereka bertekun. Bukan hanya mut-mutan, lagi malas saya nggak akan bersekutu. Pas lagi mood, saya mau nih, kangen ketemu teman-teman saudara-saudara seiman. Nggak bisa. Mari kita bertumbuh di dalam komunitas orang-orang percaya. Ya. Sebagai murid kita tidak bisa sendirian. Ya. Tuhan ingin kita berada di dalam komunitas. Apa tujuannya bisa berada dalam komunitas? Ya. Ketika kita dalam pergumulan, mungkin kita dalam kelemahan, kita dalam kesusahan, ada saudara-saudara seiman yang mendukung kita, yang mendoakan kita, yang menghibur kita. Sehingga kita tidak merasa, aku kok sendirian ya, beban beratku tak tanggung sendiri. Ya ampun malangnya hidupku. Ya. Jangan kita seperti itu, jangan melo. Kalau kita ada di dalam persekutuan dengan saudara-saudara seiman, persekutuan dengan murid-murid Tuhan, maka kita akan belajar bersama-sama, bertumbuh bersama-sama dalam iman. Ya, hidup kita akan saling dikuatkan. Kita melihat bahwa orang-orang percaya pada awal itu, mereka selalu bertekun bersama-sama.
baik di dalam pengajaran rasul-rasul maupun di dalam persekutuan. Dan lebih lanjut kalau kita melihat bahwa dengan adanya komunitas ini, ya, persekutuan yang erat, maka antara mereka itu terjadi yang namanya kasih. Ya. Kasih yang benar-benar saling mengasihi satu sama yang lain. Sehingga mereka rela berkorban. Ya, dikatakan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya untuk dibagikan bagi jemaat yang membutuhkan. Ya. Kenapa? Karena di dalam satu komunitas mereka bisa saling mengasihi. Oh, saudaraku yang itu lagi kesusahan, lagi butuh duit, mungkin untuk bayar utang. Ya. Oh, saya punya harta yang berlimpah. Saya mau jual harta saya bagikan, ya, supaya bisa menolong saudara yang lagi membutuhkan. Seperti itu, saudara. Ya. Jadi di dalam suatu komunitas ini kita bisa bertumbuh bersama dan kita bisa saling mengasihi satu sama lain, saling mendukung, ya, saling mendoakan. Karena itu penting sekali yang namanya berada di dalam komunitas murid atau komunitas orang-orang percaya. Dan yang ketiga yang bisa kita lakukan, sebagai murid kita harus hidup di depan umum, ya, sebagai murid Tuhan. Sebagai murid Tuhan di sini dalam artian bahwa perilaku kita, perkataan kita, pikiran kita, perbuatan kita, ya, harus mencerminkan bahwa Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Jangan kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Katanya Kristen tapi kehidupannya seperti itu. Ya, utang enggak bayar-bayar. Kalau ditagih malah marah-marah. Katanya Kristen tapi kok setiap malam keplek. Ya, setiap malam mabuk. Senangnya judi, ya. Katanya Kristen tapi kok malah jadi begal. Misalnya seperti itu, ya. Hidup kita di depan umum harus mencerminkan bahwa Kristus itu ada di dalam kehidupan kita. Salah satu yang Tuhan ajarkan, hendaklah kamu saling mengasihi, supaya kalau kamu saling mengasihi, dunia bisa melihat bahwa kamu adalah muridku. Ya. Itu salah satu yang Tuhan Yesus ajarkan pada murid-muridnya. Kalau kamu saling mengasihi, dunia akan melihat bahwa kamu adalah muridku. Dia akan tahu kamu adalah muridku. Ya. Artinya apa? Perilaku kita itu dilihat oleh orang dunia. Apakah orang Kristen itu berbeda? Atau sama saja? Atau lebih parah? Ya. Karena itu kita harus menyadari. Mari kita lihat di dalam Kolose 3 ayat yang ke-17. Salah satu nasihat, ya. Kolose pasal 3 ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Segala sesuatu, ya, yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Artinya apa? Ketika kita melakukan sesuatu perbuatan atau perkataan, kalau dikatakan lakukan di dalam nama Tuhan Yesus, berarti kita harus melakukan sesuatu yang benar, sesuatu yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Tidak bisa saya kepingin menipu orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya tipu orang itu, tidak bisa, saudara. Ya. Tidak akan mungkin kita seperti itu. Ya. Artinya kita harus konsisten. Sebagai murid hidup saya itu, ya sebagai murid Tuhan, hidup saya dilihat oleh orang lain. Dunia mau melihat. Kita nggak perlu berkoar-koar, saya murid Tuhan, ya, saya orang Kristen. Tidak perlu koar-koar seperti itu pun, kalau orang bisa melihat kehidupan kita itu berbeda, ya, orang akan tahu, ini pasti anak Tuhan. Ini pasti orang Kristen. Ya, kehidupannya berbeda. Kehidupannya penuh kasih, membawa damai, ya, bisa membawa suasana yang enak di dalam pertikaian misalnya, dia menjadi penengah,
Ya, dia bisa mendamaikan, kata-katanya lembut, menguatkan, bukan mencaci maki, bukan istilahnya justru membawa pertengkaran dan lain sebagainya. Itu kita harus hidup yang konsisten dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul 11 ayat ke-26 dikatakan, di Antiokhia murid-murid Kristus waktu itu pertama kali disebut atau dijuluki Kristen. Jadi sebetulnya istilah Kristen itu bukan orang-orang yang percaya kemudian mereka mengatakan saya Kristen, tidak. Kalau di dalam Kisah 11 ayat 26, kalau saudara melihat nanti, ya, orang-orang percaya atau murid-murid Tuhan di situ di Antiokhia baru pertama kali disebut Kristen. Siapa yang memberikan istilah Kristen? Orang-orang yang waktu itu belum percaya. Tapi mereka melihat, ya, mereka melihat tindakan yang dilakukan para murid, ya, melihat pengajaran-pengajaran yang dilakukan oleh para murid, melihat warta Injil yang dikabarkan oleh para murid, mereka mengatakan ini orang Kristen. Kristen artinya ini adalah orang-orang pengikut Kristus. Ya. Jadi jelas saudara, mari kita sebagai murid Tuhan, yang pertama kita harus komitmen jadi murid yang setia. Ya. Bukan dengan kekuatan kita minta Roh Kudus yang menolong kita, Roh Kudus yang memampukan kita. Yang kedua, kita harus bertumbuh di dalam komunitas, bertekun di dalam komunitas orang percaya, komunitas murid Tuhan, supaya kita bisa bertumbuh bersama. Ya. Dan yang ketiga, kehidupan kita sebagai murid harus berubah. Kehidupan kita sebagai murid Tuhan harus mencirikan, ya, harus menggambarkan bahwa Tuhan ada di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Kalau kita melihat pemuritan sedemikian penting bagi gereja Tuhan, mari kita terus bertumbuh dan berkomitmen untuk kita menjadi murid Tuhan. Supaya kita bisa melaksanakan amanat agung yang Tuhan perintahkan pada setiap orang percaya. Menjadi sekedar Kristen itu mudah. Menjadi sekedar Kristen daripada tidak beragama. Saya tak ngaku saya jadi orang Kristen. Syaratnya apa? Percaya Tuhan Yesus, dibaptis. Oke. Setelah itu, ya kalau minggu kebaktian, ya oke dah. Kalau pas ada waktu saya kebaktian. Kalau enggak, udah sekedar Kristen. Nah itu kita menjumpai ada orang-orang Kristen KTP yang kehidupannya sama sekali amburadul. Kristen tanpa pertobatan. Tapi kalau kita menjadi murid Tuhan, itu menuntut suatu komitmen, menuntut suatu tanggung jawab, menuntut suatu pengorbanan. Ya. Nah salah satu syarat menjadi murid adalah memikul salib. Mari jemaat Tuhan kita berkomitmen, ya, untuk kita menjadi murid Tuhan yang setia dan murid Tuhan yang mampu mengubahkan dunia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh belajar bagaimana pentingnya menjadi murid, supaya kami bisa melaksanakan amanat agung yang Tuhan perintahkan bagi kami. Bukan dengan kekuatan kami boleh belajar, kami boleh dimuridkan, kami boleh dibentuk. Tapi Roh Kudus yang memberi kemampuan dan kekuatan bagi kami. Roh Kudus yang kiranya bekerja dalam hidup kami, supaya kami bisa menjalani, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan ajarkan. Sehingga kami kiranya menjadi murid-murid yang setia. Dan kami juga terus bertumbuh di dalam persekutuan, di dalam komunitas orang-orang percaya. Sehingga kami bisa saling mengasihi, kami bisa saling peduli, kami bisa saling menguatkan, menghibur, dan menolong satu sama lain. Dan biarlah kami juga sebagai murid Tuhan, kehidupan kami terus diubahkan, dibentuk. Sehingga dunia melihat sesuatu yang berbeda dalam kehidupan kami.
sesuatu yang menyatakan bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan kami dan kami ada di dalam Tuhan. Menyerahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus, yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Sebagai ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Jadikan kami murid-murid yang setia terus pada Tuhan di akhir zaman. Setia sampai akhir, setia sampai garis finish. Sehingga ketika Tuhan memanggil kami didapati kami adalah orang-orang yang terus setia dengan panggilan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, saudara-saudara, selamat pagi. Kita bersyukur kita boleh mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Tuhan telah memberkati kita semua, saudara-saudara. Mari sebelum kita akhiri, ada beberapa hal yang ingin saya wartakan dalam rangka Minggu Paskah ini. Maka ada beberapa kegiatan yang saudara dapat mengikutinya. Yang pertama adalah pada hari Kamis tanggal 1 April kita mengadakan ibadah Kamis Putih. Nah, ini akan dimulai pada jam 6 sore. Kemudian saudara-saudara, pada besok paginya, yaitu hari Jumat tanggal 2 April, kita mengadakan ibadah Jumat Agung untuk mengingat penyaliban Tuhan Yesus. Ibadah Jumat Agung ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Jadi saudara dapat mempersiapkan roti dan minuman yang nanti akan kita makan dan minum dalam perjamuan kudus itu. Dan ibadah Jumat Agung akan dimulai pada jam 6.30 pagi. Ya, saudara, jam 6.30 pagi. Dan kemudian pada hari Minggu tanggal 4 April kita akan mengadakan ibadah Paskah. Nah, ibadah Paskah ini kita mulai juga pada jam 6.30 pagi. Ya, biar kiranya saudara semua dapat mengikuti minggu acara Paskah ini. Tuhan memberkati saudara semua. Mari sekarang kita akan akhiri saudara ibadah pada pagi ini dalam doa. Mari kita berdoa. Kami datang kembali kepadamu Tuhan. Engkau yang telah menyertai akan kami dan memberkati keseluruhan daripada ibadah online pada pagi ini. Engkau telah memimpin dan memberkati kami semua beroleh berkat. Kami semua dikuatkan. Terima kasih Tuhan untuk setiap pujian dan penyembahan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah dilayani oleh hamba-Mu. Tuhan, kami mendoakan untuk persiapan-persiapan menjelang minggu-minggu Paskah. Kami mendoakan keseluruhan daripada acara Paskah ini. Engkau yang akan beserta dan memberkatinya. Engkau akan pimpin Tuhan semua persiapan-persiapan kami. Baik pada hari Kamis, di mana kami mengadakan ibadah Kamis Putih, maupun pada hari Jumat dalam ibadah Jumat Agung. Demikian juga pada hari Minggu, di mana kami boleh mengingat bahwa Engkau itu menang. Engkau bangkit dari kematian. Kami merayakan Paskah sebagai satu tanda kemenangan yang Engkau nyatakan. Iblis sudah Engkau patahkan. Demikian juga kematian sudah Engkau injak-injak. Engkau bangkit dari kematian. Oh, terima kasih Tuhan. Kami mempunyai Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup. Tuhan, biar kiranya Engkau yang akan terus memimpin akan kami semua.
Dan kami mau menyerahkan seluruh jemaat Tuhan dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan yang beserta memimpin akan mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami mengucapkan syukur, kami menyerahkan semua doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, sekarang siapkan hati saudara, tadahkan hatimu di hadapan Tuhan, dan terimalah akan berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih kesetiaan Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, kiranya beserta dengan saudara-saudara semua, dari sekarang ini sampai selama-lamanya, sampai pada waktu Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Amin. Shalom, shalom, damai